Di atas lahan seluas 76 hektar yang dimiliki 20 warga asal Ngajum Kecamatan Balesari, Kabupaten Malang, selama 30 tahun timbul sertifikat ganda. Perihal sertifikat ganda tersebut, warga berbondong-bondong bersama penasehat hukumnya, yakni Mas Buhin dan partners datang ke Polda Jatim guna melaporkan atas tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik. Mas Buhin menduga, ini dilakukan oleh mafia tanah yang dilakukan secara terorganisir. Dari Markas Besar Polda Jatim, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Untuk rekan-rekan media semuanya, siang hari ini saya mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berasal dari Desa Ngajum, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Jadi beliau-beliau ini berangkat dari pagi tadi dalam rangka untuk membuat laporan atas tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik terkait dengan tanah-tanah mereka yang dimiliki sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang dikuasai oleh mereka semuanya serta sudah memiliki sertifikat hak milik. Tiba-tiba tahun 2025 ini mereka mengetahui bahwa tanah-tanahnya yang sudah bersertifikat itu muncul sertifikat double. Sertifikat ganda. Nah, ini diduga dilakukan oleh oknum-oknum mafia tanah yang terorganisir. Luasnya tidak main-main. Diduga mereka korban mafia tanah ini luasnya kurang lebih 76 hektar. Atau sekitar berapa ribu itu? 730.000 meter persegi. Mereka ini orang penduduk biasa saja. Kok bisa dilakukan sertifikat ganda seperti itu? Kita tidak pernah tahu ada apa. Tiba-tiba ada 2 sertifikat double gitu saja. Nah, dalam konteks ini kami akan melaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim yang sekarang ada 5 yang sedang berproses di sana untuk di BAP, sisanya ini sebagian nanti yang akan datang ke sini untuk membuat laporan baru. Jadi dari laporan ini saya kira nanti masih akan ada kurang lebih 30 warga lagi yang akan membuat laporan. Pak, itu kira-kira kalau dari total 76 hektar tadi Pak ya, tanah milik warga ini yang dimiliki warga itu sudah split orang per orang? Sudah. Jadi tanah-tanah yang saya sebutkan tadi itu adalah milik orang per orang. Yang kemudian sertifikat yang sudah dimiliki oleh mereka itu disertifikatkan ulang oleh orang per orang juga. Bukan satu nama orang. Bukan satu nama orang, 2 orang. Jadi kita sedang membidik sebagai terlapor 2 orang yang namanya disebut dalam sertifikat baru ini. Salah satu contohnya adalah ini. Siapa Pak? Ini ada nama pemegang hak, namanya Muhammad Saiful Effendi. Itu yang baru Pak ya? Ini yang baru. Itu yang mungkin. Nah, kita nggak kenal nama orang ini. Warga setempat apa seperti apa ya? Itu warga setempat atau kecamatan jauh? Orang lain, nggak kenal. Orang lain, nggak tahu. Orang bukan lain. Saudara dan bukan ahli-ahli. Dia tidak pernah tahu, ibu-ibu ini, bapak-bapak ini tidak tahu siapa nama pemegang hak bernama Muhammad Saiful Effendi ini. Ini contoh. Sementara mereka ini, penduduk ini, juga sudah memiliki sertifikat yang sudah lama ia miliki. Nah, ini yang asli. Sukari Purwanto ini asli. Tahun 1994. Yang baru tahun 2024. Nah, gitu. Berarti sertifikat baru ini bukan atas nama perusahaan Pak ya? Atas bukan, nama pribadi atas Pak? nama pribadi. Ini contoh aja, sampel aja. Terlapor 2 orang. Terlapor untuk sementara adalah mereka yang namanya
tercantum di dalam sertifikat yang baru ini. Terlapor untuk saat ini si NSE DKK. Ya, DKK. Jadi banyak. Karena ini kami duga sebagai komplotan, kami duga sebagai bagian dari mafia tanah, maka nanti itu akan kami ajukan secara berjenjang pihak-pihak siapa sebagai pelaku utamanya, siapa yang menyuruh, siapa yang ikut membantu di dalamnya. Termasuk nanti semoga bisa diungkap siapa yang menjadi sponsor atas terbitnya sertifikat-sertifikat ini. Sudah konsultasi ke BPN. Ya, hasilnya memang ada persoalan-persoalan yang mereka tidak akuntabel, tidak transparan. Itu ya. BPN tidak dilaporkan, di Pak. BPN Kabupaten Malang. Ya, Pak. Ya. Ada BPN tidak dilaporkan. Siapa? BPN. Ya, nanti termasuk di dalamnya. Oknum-oknum yang menerbitkan sertifikat ini kan menjadi bagian yang harus diungkap. Apakah perannya mereka sebagai pembantu, turut serta, atau yang melakukan. Gitu ya, cukup ya. Mas, satu lagi, Mas. Jumlah warganya untuk saat ini masih 20. Nah, saya yakin ini nanti akan terus bertambah. Mas, satu lagi, Mas. Ya. Ini kan sertifikat ganda. Apakah sertifikat ganda itu dalam satu persil yang sama dengan pemilik warganya? Karena ini coba tidak dijelaskan, asal petunjuk terbitnya sertifikat ini hanya ada pengumuman data fisik dan data yuridis tanggal 21 bulan 6 tahun 2026. Sementara di sini jelas petunjuknya berasal yang sertifikat lama. Berasal dari mana? Berasal dari tanah negara. Ini petunjuknya. Itu sertifikat lama, Pak ya? Ini sertifikat lama. Kalau sertifikat lama, tanah seluas itu berasal dari negara yang dimohonkan haknya oleh warga, kemudian terbit sertifikat ini. Sehingga tahun 93 sampai dengan sekarang dikuasai oleh warga. Buat apa? Buat lahan tebu untuk keperluan hidup sehari-hari. Nah, bedanya, coba ini kan berasal dari tanah negara, ya kan? Ya. Tapi yang baru ini, di tahun 2024 ini, nggak ada petunjuknya. Warga itu hunian atau tanah negara? Tanah kebun tebu. Tanah kebun tebu dan kopi. Gitu. Oke, cukup ya? Oke, makasih rekan-rekan media semua. Kalau mau wawancara, Bapak Ibu, siapa silakan. Yang setelah saya cek di BPN, sertifikat yang dia sebut itu persis di atasnya tanah saya. Kemudian saya ingin cerita, tanah yang saya miliki sejarahnya singkat, tapi umurnya sudah panjang. Saya membeli dari pemegang hak garap yang tadi disebutkan oleh Pak Mahfud. Tanah itu asalnya adalah tanah kelebihan maksimum seluas 73 hektar. Kemudian tanah 73 hektar ini dibagikan kepada masyarakat setempat sebanyak 65 kapal. Jadi satu orang ada yang dapat 1 hektar, 1,5 begitu. Nah, orang yang menjual ke saya adalah 2 orang yang kebetulan memiliki hak garap itu. Saya merasa lega membeli hak garap karena dia bisa menunjukkan ke saya ada faktur tagihan dari negara. Maksudnya adalah kalau faktur tagihan tadi ditebus oleh pemegang hak, dia akan memiliki tanah itu, bukan sekedar sebagai penggarap. Nah, sayangnya Bapak yang ke saya itu dua-duanya belum sampai menebus. Sehingga begitu saya membeli hak garap, disertai faktur tadi, saya dengan cepat memperoleh sertifikat setelah saya mengurus ke BPN. Kemudian, kenapa muncul sertifikat baru? Karena ini betul-betul di luar dugaan kami. Saya kaget pada saat terima surat. Jadi surat tahu-tahu muncul tahun 2024 sertifikatnya. Tapi suratnya saya terima tanggal 25 Juli tahun 25 ini. Jadi barusan ya.
Tanah itu sudah dikuasai sama pemilik apa, Bu? Tidak. Sampai dengan detik ini masih saya yang garap, saya yang menguasai. Sejak tahun Saya sejak tahun 2000. yang pemilik sertifikat lama sejak tahun 9. Oh, belum sertifikat. Jadi yang lama itu hanya memiliki hak. Pak tadi disebutkan ada ancaman ketika Ancamannya begini, saya dituduh menguasai lahan orang lain dengan kualifikasi melawan hukum. Ini kan keterlaluan. Saya ya marah, ya jengkel, tapi terus terang terganggu. Saya merasa dihina.